Malam terlihat cerah. Berjuta bintang bertaburan menemani rajanya yang bersinar indah. Sinar bulan yang selalu memberi ketenangan pada setiap jiwa. Tampak Marwan di teras rumahnya, ditemani secangkir kopi dan sebungkus rokok. Ada kegundahan yang dirasakan pemuda berusia 27 tahun itu. Dia berhenti sejenak dari lamunannya. Disulut sebatang rokok, lalu kembali dia merenung. Berpikir untuk segera memutuskan hubungan gelapnya dengan Ika. Perempuan berusia 40-an tahun itu adalah istri dari Darul, yang merupakan paman dari temannya. Sudah hampir setahun, Marwan menjalin kisah terlarang dengan Ika. Dan selama itu, hubungan mereka terjalin dengan rapi. Tidak pernah ada orang yang memergoki mereka saat bersama. Awal pertemuan dengan Ika adalah di saat mereka sering bertemu ketika melakukan jalan pagi saat menikmati indahnya alam pedesaan yang masih asri. Ika merupakan wanita pendatang dari desa lain yang dinikahi Darul, tetangga satu RT dengan Marwan. Ibu dua anak yang selalu merawat penampilannya itu berprofesi sebagai guru TK di desa mereka. Berawal dari saling lempar senyum, akhirnya terjadi perkenalan dan berlanjut dalam keakraban. Mereka berdua pun saling melempar canda mesra dan saling menggoda. Hingga dari lirikan mata dan canda sensual membuat mereka melakukan hubungan terlarang. Hubungan yang dilarang keras dalam agama. Hubungan yang tabu dan melanggar norma sosial. Mereka tidak sadar bahwa kemesraan yang terjalin sebenarnya adalah awal dari malapetaka. Mereka belum paham batas antara nafsu dan cinta sangatlah tipis, bahkan hampir tidak ada bedanya. Tapi setan sangatlah dekat dengan manusia. Bisikan dan rajuannya pun mampu membuat mangsanya berbelok arah. Padahal saat menjalin hubungan dengan Ika, Marwan sudah berpacaran dengan Sulis, sosok perempuan cantik yang lugu. Hubungan cinta dengan Sulis juga berjalan lancar. Bahkan, Ika tidak tahu hubungan itu. Dan dalam jarak beberapa bulan lagi, Marwan berencana melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya itu. Hal inilah yang membuatnya bingung. Dia terus berpikir untuk mencari alasan tepat agar Ika bisa menerima dengan lapang dada. Marwan ternyenyak dari lamunannya saat api rokok sampai di ujung jemari. Segera, dia melempar puntung itu jauh-jauh. Dia yang ada janji dengan Ika malam ini sengaja tidak datang. Itu karena belum ditemukannya alasan yang tepat. Dia tahu persis sifat Ika yang keras kepala dan selalu ngotot dengan pendiriannya. Dengan kesal, Ika menemui Marwan di losmen pinggiran kota yang menjadi tempat langganan mereka. Tanpa disadari Ika, suaminya yang sudah mencium perselingkuhan istrinya sedang membuntuti. Tapi Darul hanya menunggu di luar pagar. Di pinggiran jalan itu dia memarkir motornya. Dia hanya ingin tahu siapa lelaki yang mencuri hati istrinya. Di dalam losmen, wajah Marwan tampak tegang menghadapi Ika. Kenapa semalam kamu tidak datang, Mas? Apa sudah mulai bosan denganku? Marwan terdiam. Dia kebingungan mencari alasan yang tepat dan mampu membuat selingkuhannya itu percaya. Akhirnya dia berkata jujur. Kenapa, Mas? Apa ada yang salah denganku? Ika menanyakan alasan dari ucapan Marwan dengan terkaget. Marwan menceritakan tentang rencana perkawinannya dengan Sulis yang akan diadakan beberapa bulan ke depan. Dia pun meminta agar Ika merelakan semua. Mungkin ini saatnya semua berakhir, ucap Marwan kemudian. Nafas Ika memburu, jantungnya berdetak cepat.
Sama sekali dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Rasa cintanya pada Marwan terlanjur tumbuh dan bersemi. Sama sekali dia tidak rela jika semua harus berakhir. Meskipun hubungan itu hanyalah hubungan yang mengejar kenikmatan, tapi rasa memiliki itu begitu kuat. Tanpa berkata apapun, Ika melangkah keluar diikuti derai air mata. Marwan mencoba mencegah, tapi Ika tidak menghiraukannya. "Aku mohon, Kak, ikhlaskan semua." Marwan berucap sambil mengikuti Ika dari belakang. Wanita itu merasa tersakiti. Perasaannya hancur, benar-benar hancur. Dia merasa dikhianati, pengorbanannya selama ini telah dilupakan. Darul yang melihat istrinya keluar dengan cepat memakai kembali helmnya. Saat melihat Marwan yang membujuk Ika, dia hanya menyaksikan dengan hati terluka. Sama sekali dia tidak menyangka bahwa selama ini kesetiaannya telah dirampas, padahal istrinya bersikap biasa saat di rumah. Rumah tangga Ika mulai kisruh. Suaminya yang sudah tahu semua meminta agar Ika meninggalkan Marwan dan bertobat demi anak-anak. Dan jika itu dilakukan, maka rumah tangga mereka akan terselamatkan. Karena Darul akan memberi maaf sepenuhnya. Tapi Ika yang mempunyai sifat keras dan tidak mau kalah menolak semua. Cintanya pada Marwan telah membutakan mata hati, yang akhirnya Darul memutuskan pisah ranjang untuk saling introspeksi diri. Dan dia berharap istrinya lebih memilih keluarga demi rasa tenang kedua anak perempuan mereka. Seiring berjalannya waktu, Marwan benar-benar mantap untuk meninggalkan Ika. Dia sama sekali tidak menemui wanita yang pernah singgah dalam kisah hidupnya itu. Dia terus menjauh dan mulai melupakan semua yang telah berlalu. Kini dia hanya fokus pada satu wanita, Sulis. Sementara sakit hati Ika kepada Marwan telah mencapai puncak. Pemuda yang dicintai itu selalu menghindar darinya. Dia anggap Marwan hanya mau enaknya saja, padahal dia sudah banyak berkorban. Selain harta benda yang diminta oleh Marwan, keluarganya pun juga menjadi sasaran dan sekarang berada di ujung tanduk. Nyaris porak-poranda dengan titik akhir perceraian. Suasana hati Ika menjadi dendam saat pujaan hatinya itu akan melangsungkan pernikahan dengan Sulis 2 bulan lagi. Wanita itu melakukan satu hal dengan diam-diam agar pernikahan itu tidak pernah terjadi dan agar Marwan kembali dalam pelukannya. Setan benar-benar telah mengelabuinya. Marwan yang hanya tinggal dengan ibunya merasa menemukan kehidupan baru. Dia akan bahagia karena sebentar lagi ada Sulis yang menjadi bagian dari keluarganya, sehingga pekerjaan sang ibu akan lebih ringan. Sekitar jam 10 malam, Marwan terbangun dari tidurnya sambil berteriak kesakitan. Dicengkram selangkangannya dengan kuat. Ada apa, Nak? "Tidak apa-apa, Bu," jawabnya mencoba tenang. Marwan kembali membaringkan tubuhnya. Dia membayangkan mimpi yang baru saja dilalui, di mana dia secara tiba-tiba didatangi seekor ular besar berwarna hitam pekat yang menggigit kelaminnya. Sejenak kemudian, dia kembali tertidur. Kali ini mimpi yang datang terlihat biasa. Dilihatnya sebuah padasan, gentong kecil dari tanah liat yang ada lubang kecil di sebelah samping bawah, yang airnya mengucur deras. Tapi anehnya, air itu berwarna merah dan agak kental menyerupai darah. Tidak lama kemudian, tampak sosok tangan yang menyumbat padasan tersebut dengan kembang kantil. Saat itulah Marwan terbangun dengan perasaan sakit perut yang luar biasa.
Dia menggelepar kesakitan sambil memegang kuat-kuat perutnya. Teriakan keras terlontar dari mulut diiringi muntah darah kental. Yang kemudian dia berjalan sekuat tenaga menuju pintu. Wan, Marwan, kamu kenapa? Sang ibu segera mengetuk pintu dengan sangat keras, penuh kepanikan. Dan kepanikan itu semakin menjadi begitu pintu terbuka. Marwan langsung ambruk bersimbah darah di hadapan ibunya. Tolong, tolong! Teriak ibunya sekencang mungkin. Marwan terbaring lemah di rumah sakit. Rasa sakit yang diderita pada setiap bagian tubuh disertai susah buang air kecil yang berdampak pada perutnya yang semakin membuncit. Dari hasil cek laboratorium, dinyatakan ada peradangan pada kandung kemihnya dan juga gejala sakit ginjal. Lelaki itu menjadi kurus kering dengan perut yang membesar. Karena terapi medis tidak mampu menyembuhkan, akhirnya dia dibawa pulang. Dan dimulailah pengobatan alternatif. Beberapa orang pintar juga ahli pijat juga didatangkan. Sayang, semua tidak membuahkan hasil. Marwan tetap pada kondisinya, sampai-sampai dia kehabisan uang untuk melakukan pengobatan. Sulis dengan setia mendampingi pujaan hatinya dengan sabar. Air matanya tidak henti menetes setiap kali berdekatan dengan Marwan. Assalamualaikum. Salam itu membuat Sulis mengusap air matanya, yang kemudian menjawab dengan suara yang parau. Waalaikumsalam. Tamu tersebut adalah Darul bersama keponakannya yang merupakan teman Marwan. Meski ada perasaan tidak senang pada Marwan, tapi Darul berbesar hati mau menjenguk Marwan. Begitu masuk, dia sangat terkejut saat melihat kondisi Marwan yang mengenaskan. Tubuhnya tinggal kulit dan tulang dengan perut buncit. Wajahnya pucat pasi, tatapannya kosong pada langit-langit rumah. Dan sesekali dia berteriak menahan sakit yang teramat sangat. Melihat apa yang terjadi, Darul yang sedikit paham tentang ilmu supranatural tahu bahwa apa yang dialami Marwan adalah penyakit kiriman. Hati kecilnya mengutuk orang yang telah tega melakukan hal itu. Dan saat itulah firasat Darul mengarah pada istrinya. Dia curiga itu adalah perbuatan Ika, karena dalam beberapa hari ini istrinya sering pulang pergi ke kampung asalnya, di mana kampung tersebut sangat terkenal akan banyak dukun beraliran ilmu hitam. Setelah dari rumah Marwan, Darul langsung menemui istrinya. Dia yang pisah ranjang sudah agak lama itu akan bercerita dari hati ke hati. Dia terduduk di kursi meja makan berhadapan dengan Ika. Kemudian dia menceritakan tentang keadaan Marwan yang memprihatinkan. Dan dari situlah Ika mulai meneteskan air mata, seperti ada penyesalan yang ingin diakhiri. Perempuan itu pun mengaku bahwa dialah yang telah melakukan semua. Dia bercerita apa yang dilakukan pada Marwan karena rasa sakit hati yang teramat sangat. Lelaki itu telah membuat dia melakukan apapun demi mendapatkan kembali cintanya. Ika lalu menemui seorang dukun santet, yang kemudian dikirimnya santet gentong kantil. Dengan media yang digunakan, yaitu padasan dan kembang kantil, untuk menyumbat lubangnya. Dengan mantra khusus, maka orang yang dituju akan sulit buang air kecil, atau tidak bisa sama sekali. Setelah itu, si korban akan merasakan sakit yang luar biasa pada kelaminnya, yang diikuti sakit perut. Lama-kelamaan perut itu akan membesar seperti gentong. Dan jika Ika menghendaki, maka perut itu akan meledak yang membuat korbannya meninggal. Apakah kamu benar-benar mencintai Marwan? Tanya Darul begitu Ika selesai bercerita.
Istrinya mengangguk pasti di sela isak tangis. Dari situlah Darul mulai sadar kalau hati Ika bukan miliknya lagi. Dengan berpikir dewasa, akhirnya Darul mengambil keputusan untuk melepas Ika dari kehidupannya. Tapi dia memberi syarat agar sesegera mungkin menyembuhkan Marwan. Akhirnya, Darul mengajak Ika ke rumah Marwan. Di sana dia meminta agar Marwan bertanggung jawab atas perbuatannya selama ini. Jika dia ingin sembuh, maka dia harus menikahi Ika. Tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan Marwan selain menyetujui. Itulah sisi kehidupan, penuh persimpangan yang membuat manusia bingung memilihnya. Hanya dengan iman yang kuat, semua akan terlewati dengan mudah. Namun, dari apa yang terjadi, ada jiwa yang terluka karena harus mengikuti kenyataan. Ada yang berkorban, ada yang dikorbankan, ada yang rela berkorban, dan ada yang menjadi korban. Dia adalah Sulis. Dan yang lebih terluka lagi adalah mereka, Darul dan kedua anaknya. Ika dan Marwan menjalani kehidupan mereka dengan penuh kebahagiaan. Meskipun cacian terlontar dari para warga, tapi mereka tetap menikmati kehidupan dengan penuh rasa cinta. Kehidupan baru yang indah. 10 bulan setelah pernikahan, Marwan dan Ika ditemukan meninggal dunia bersamaan. Secara misterius mereka meninggal di dalam kamar dalam kondisi mengerikan. Ika, perutnya robek hingga terlihat bagian dalam tubuhnya dengan darah memenuhi sekujur badan. Dan ditemukan kembang kantil dalam genggaman tangan kirinya. Sementara Marwan masih dalam keadaan perut membuncit, tepat di samping istrinya. Ada lubang kecil yang menembus dada kiri, yang di sana juga terdapat kembang kantil. Sampai sekarang, kematian suami istri itu masih menjadi tanda tanya.